Halo semuanya, welcome di Kelas PIP, channel yang membahas self-improvement. Padahal kita semua sama-sama prokrastinator ulung. Kali ini kita bahas soal to-do list. Jujur ya, to-do list itu kayak daftar dosa. Makin dilihat, makin panjang. Makin bikin kita merasa gagal, cemas, dan akhirnya bikin overthinking. Kita bikin list untuk produktif, ujungnya malah prokrastinasi tingkat dewa. Kenapa? Karena kita terlalu fokus pada apa yang harus kita kerjakan. Padahal, kunci untuk menyelesaikan tugas adalah tahu dulu apa yang harus kita hentikan. Inilah konsep revolusioner dan agak malas yang kita sebut to-do list. Mari kita bahas soal to-do list ini karena materinya sudah disiapin oleh Kak Ivanka. Oke, ngaku deh. Siapa di sini yang tiap pagi tuh semangat banget bikin to-do list? Pas malam dilihat lagi, yang ada malah ngerasa jadi manusia paling gagal sedunia. Daftarnya panjang bener kayak struk belanjaan ibu-ibu, tapi yang berhasil dicentang cuma satu, bernafas. Kalau kamu gitu juga, tenang, kamu ada temennya. Pernah kan pas lagi liatin daftar tugas sambil mikir, ya ampun, ini daftar kerjaan apa daftar cicilan KPR? Kok ya nggak kelar-kelar? Mata langsung melotot, kepala puyeng, keringet dingin keluar. Dan ujung-ujungnya apa yang kita lakuin? Buka HP, scroll-scroll sosmed, terus pura-pura lupa sama daftar keramat itu. Ayo ngaku aja deh. Nah, coba lihat deh bedanya. Di sebelah kiri, itu tuh daftar dosa kita semua. To-do list yang sukses bikin kita ngerasa bersalah. Tapi, lihat yang di kanan, itu adalah daftar keselamatan. Sebuah konsep revolusioner yang kayaknya sih bisa nyelamatin kewarasan kita semua. Yuk, sekarang kita bedah dulu si biang kerok utamanya. Daftar dosa yang namanya to-do list. Kenapa sih daftar yang niat awalnya baik ini kok seringnya malah jadi alasan kita buat makin mager dan rebahan? Konsepnya kan simple banget ya. To-do list itu isinya semua hal yang harus kamu lakuin. Kedengarannya oke, tapi coba deh kita baca contohnya. Balas email HRD, aduh rasanya langsung lemes. Beresin kamar, nanti sore juga masih bisa. Mandi, wah yang ini masih bisa dinego lah. Tiap poinnya tuh berasa kayak beban hidup baru. Tapi jangan sedih dulu. Di tengah kegelapan daftar tugas yang tak berujung ini, muncullah seorang pahlawan. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Daftar anti kerjaan, alias to-do list. Ini dia pahlawan baru buat kita-kita, para kaum perubahan yang terhormat. Jadi, apaan sih to-do list ini? Sesuai namanya, ini adalah daftar larangan. Beneran, isinya bukan apa yang harus kamu kerjain, tapi justru apa yang gak boleh kamu lakuin. Tujuannya simpel tapi cerdas banget, ngelindungin waktu berharga kamu dari musuh terbesar, yaitu, dirimu sendiri. Isinya tuh kira-kira kayak gini nih. 1. Jangan scroll TikTok lebih dari 15 menit, oke, stop. 2. Jangan bales chat-chat yang gak penting sebelum jam 10 pagi. Dan yang paling nusuk nih, jangan bilang nanti deh setiap kali mau mulai kerjaan. Kena banget kan di hati? Oke, mungkin kedengarannya agak aneh ya. Kok bisa-bisanya kata jangan malah lebih sakti daripada kata lakukan? Nah, di bagian ini, kita bakal bongkar rahasia psikologis super simple di balik keajaiban si to-do list. Siap-siap dapat pencerahan? Jadi gini, masalah utama to-do list tuh di sini. Pas kita lihat daftar tugas yang panjangnya nauzubillah, otak kita tuh langsung panik. Tiba-tiba di kepala muncul pertanyaan, ini banyak banget, mulainya dari mana ya? Karena bingung dan overload, akhirnya otak kita milih jalan ninja. Kabur. Entah kaburnya dengan tidur, atau ya itu tadi, scroll sosmed sampai lupa waktu. Ini tuh ada istilah kerennya, namanya decision fatigue, alias capek ngambil keputusan. Saking banyaknya pilihan tugas yang harus diprioritasin, otak kita tuh udah lemes duluan, bahkan sebelum kita ngetik satu huruf pun. Ibaratnya baru lihat menunya aja udah kenyang gimana mau makan. Nah, sekarang kita bandingin sama to-do list. Dia tuh nggak nyuruh kamu ngelakuin hal baru yang bikin pusing. Nggak sama sekali. Dia cuma kerja kayak filter atau kayak satpam galak yang tugasnya menyingkirkan semua hambatan. Kerjanya cuma satu, ngeblokir semua distraksi yang ganggu. Konsep psikologis di baliknya adalah subtracting is easier. Artinya, jauh lebih gampang buat otak kita buat bilang tidak ke satu godaan daripada harus ngumpulin niat segunung buat mulai satu kewajiban baru. Jujur aja, nahan diri nggak buka HP sejam itu lebih gampang daripada maksain diri buat mulai ngerjain laporan kan? Dan ini bagian paling enaknya, ada hadiahnya.
Setiap kali kamu berhasil nahan diri, misalnya sukses nih nggak buka Twitter selama sejam, kamu bakal dapat suntikan dopamin, rasa puas, rasa menang gitu. Dan kamu dapat perasaan itu tanpa harus capek-capek ngerjain tugas berat. Cerdas kan? Inilah yang namanya fokus pada avoidance atau penghindaran. Kita sengaja menciptakan kemenangan-kemenangan kecil cuma dengan nahan diri dari kebiasaan jelek. Nah, kemenangan kecil inilah yang nantinya bakal naikin mood dan ngasih kamu energi buat akhirnya ya ngerjain to-do listmu yang dari tadi udah nungguin itu. Jadi inilah dia strateginya, kemenangan kecil kaum rebahan. Sebuah cara super simple buat ngerasa jadi pemenang setiap hari, bahkan sebelum kamu beneran mulai kerja. Keren kan? Coba deh kita lihat lagi perbandingannya. Kalau to-do list punya 20 poin, kita jadi pusing sendiri, bingung mana yang prioritas. Tapi kalau to-do list isinya cuma 3 larangan keras, kita jadi tahu pasti apa sih biang kerok utama yang ngabisin waktu kita. Kita jadi fokus nyarang musuh yang paling gede dulu. Simple tapi jujur dan brutal. To-do list ini maksa kita buat ngakuin kebiasaan terburuk kita. Dan dengan berhasil ngalahin kebiasaan itu, inilah kemenangan kecil kaum rebahan. Kita menang dengan cara yang cerdas, bukan dengan kerja keras membabi buta. Nah, sekarang tantangannya buat kamu. Coba deh, sekarang juga. Pikirin, apa 3 hal yang bakal masuk ke to-do list kamu hari ini. Cobain, dan lihat sendiri bedanya. Selamat mencoba, para pejuang rebahan. Jadi guys, singkatnya, to-do list itu perlu, tapi bisa jadi pemicu stres kalau isinya kepanjangan. Coba deh hari ini kamu bikin 3-5 poin to-do list yang paling krusial. Misal jangan cek notifikasi IG selama 2 jam kerja, atau jangan bawa HP pas ke toilet, coba deh. Kalau kamu berhasil menaati to-do listmu hari ini, aku jamin to-do listmu akan terasa lebih ringan. Atau, ya setidaknya kamu nggak akan tidur di lantai lagi. Oke, cukup untuk video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar satu hal yang ingin kamu masukkan ke to-do list hari ini. Sampai jumpa di video self-improvement yang santuy berikutnya. Dadah!